Innal hamda wa ni'mata lillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bersyukur kita kepada Allah, malam hari ini kita berjumpa dan salat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut saya cek sound dulu. Suara saya terdengar jelas enggak Bapak Ibu? Terdengar, Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Dengar. Pak. Jelas Baik. terdengar, Pak. Jelas, Pak. Nggak dengar. Kemudian mohon mic Bapak Ibu dimatikan dulu karena eh, kalau semua kita berbicara tentu nanti suara saya nggak jelas terdengar jadinya. Baik Bapak Ibu, eh, Mohon maaf, Pak. Hilang menghadapi suaranya, Pak. Nggak kedengaran suaranya sama kami di sini, Pak. Kedengaran, Pak. Sama saya persis suaranya kedengarannya, Pak. coba perhatikan lagi speakernya Bu. Barangkali speaker di laptopnya bermasalah karena teman-teman yang lain katanya terdengar. Berarti speaker laptop kita yang bermasalah. Baik Bapak Ibu kita mulai. Eh, Dulu pernah kita sampaikan bahwa sebelum Bapak Ibu PPG ini tentu punya persiapan-persiapan termasuk ilmu bidang IT. Salah satu ilmu IT yang mesti kita pelajari dan kita bisa untuk mengikuti PPG itu adalah media presentasi. Boleh Bapak Ibu menggunakan Canva bagi yang sudah terbiasa dengan Canva dan boleh juga menggunakan media PowerPoint. Yang penting Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nanti praktik mengajar, Bapak Ibu itu sudah bisa membuat media presentasi. Karena untuk PAI ini, karena kita daring, wajib hukumnya media yang kita gunakan itu berbasis IT. Karena ada nilai plus dari dosen biasanya dibanding dengan media-media konvensional. Malam hari ini insya Allah kita akan coba berbagi tentang bagaimana cara membuat media pembelajaran melalui PowerPoint. Dan Bapak Ibu saya anjurkan sekali kalau bisa saya tidak hanya berceramah akan tetapi kita langsung praktik. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang hadir saat ini sekitar 100 orang, kalau bisa standby di laptop, kita akan coba bersama-sama membuat media pembelajaran PowerPoint. Oke, bagi Bapak Ibu yang sudah standby di laptop, mohon di raise hand. Saya ingin lihat kira-kira berapa orang yang sudah standby di laptop. Coba di raise hand Bapak Ibu. Ya, coba di raise hand Bapak Ibu. Tidak ada yang standby di laptop? Ada. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke, baik. Sekarang Bapak Ibu, kita akan coba praktik membuat PowerPoint. Pertama, silakan Bapak Ibu buka dulu media PowerPoint. Sudah nampak share screen-nya Bapak Ibu ya? Baik. Sekarang, di awal kita membuat PowerPoint itu, kalau bisa langkah yang pertama kita lakukan adalah mengatur ukuran kertas kita atau halaman PowerPoint. Jadi pastikan Bapak Ibu kalau bisa posisi kertas kita itu landscape atau posisinya rebah, tidak berdiri. Kemudian yang kedua, untuk tempat teks ini supaya kita bebas berkreasi, tempat teks ini kita hilangkan saja. Caranya boleh Bapak Ibu klik di bagian garis seperti ini, kemudian delete. Atau Bapak Ibu blok mulai dari tempat yang kosong ini. Nah, setelah di blok kemudian tekan delete.
Jadi kita akan bebas berkreasi melalui halaman yang kosong. Kemudian langkah seterusnya kita akan membuat latar. Kita akan buat latar. Bapak Ibu bisa mencari latar itu di internet. Ini ada banyak halaman-halaman yang tersedia. Misalkan saya pilih yang ini saja Pak Ibu. Kita pilih salah satu. Jadi di sini bisa Bapak Ibu pilih banyak latar dari PowerPoint. Ini linknya sudah saya kirim kepada Bapak Ibu. Ya, linknya sudah saya kirim di Zoom. Bisa Bapak Ibu lihat. Baik. Kemudian bagaimana cara membuat latar belakangnya? Bapak Ibu silahkan klik kanan di tempat yang kosong ini. Klik kanan. Kemudian pilih format background. Klik kanan, pilih format background. Nanti Bapak Ibu, ya. nanti Bapak Ibu akan melihat Dia kita nak ya, cek gitu. Sampai benar bisa dicek baterai. oke, matikan mikrofonnya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti Bapak Ibu akan melihat ada di sebelah kanan itu picture or texture. Picture or texture. Kemudian pilih insert atau file. Kemudian kita cari di mana gambar yang kita punya. Kita klik saja ini. Ya. Atau kalau Bapak Ibu ingin mengganti gambar, klik yang itu lagi. Klik insert. Ini misalnya gambar yang kita pilih. Kenapa mesti background? Padahal bisa juga dengan memasukkan gambar copy paste. Ya, bisa juga gambar itu kita masukkan dengan cara copy paste. Tapi kalau gambar yang kita tempel di sini dengan cara copy paste atau insert picture, itu nanti akan mengganggu ketika kita ingin berkreasi, membuat teks, animasi, dan lain-lain. Maka oleh karena itu dianjurkan untuk latar itu memang mengambilnya dari background, supaya tidak mengganggu. Baik, kemudian yang kedua, kita buat teks. Caranya Bapak Ibu klik menu insert. Di bagian atas ini menu insert. Kemudian pilih menu save. Bapak Ibu pilih saja yang seperti ini, yang peta aja. Kita blok di sini, kita tarik. Kemudian kita buat judulnya. Misalnya itu Bapak Ibu judulnya.
Kita perbesar ukurannya. Bahan ajar PAI. Ya. Yang ini yang ini kita ganti warnanya. Caranya Bapak Ibu edit saja melalui save format. Menu save format. Pilih di sini salah satu yang Bapak Ibu sukai. Misalnya saya pilih yang ini. Kemudian kita untuk teks berikutnya, kalau bisa kita duplikat aja, nanti kita ganti teksnya. Jadi tidak usah buat baru, cukup yang ini kita duplikat, nanti kita ganti teksnya. Bagaimana cara membuat duplikatnya? Tekan Ctrl D, Ctrl kemudian huruf D. Dia akan ada duplikatnya. Kemudian kita buat materinya. Kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Kita ganti warnanya. Cepat sekali, Pak. Gimana, Bu? Ya. Oke, Bapak Ibu sudah sampai di situ. Ada Bapak Ibu yang langsung praktikan? Udah, Pak. Sampai situ, Pak. Sampai situ. Baik. Kemudian untuk PowerPoint ini, kalau Bapak Ibu punya foto di laptop, juga bagus ditambahkan di laptop. Bagaimana cara menambahkan foto kita? Bapak Ibu pilih menu Insert yang di atas, Insert. Kemudian pilih Picture. Pilih Picture. Nanti masukkan foto yang ada di laptop Bapak Ibu. Cari kasur putih kan? Kasur putih. Oh. Kemudian kita perbesar hurufnya. Bapak Ibu boleh mengganti warnanya melalui menu Save Format ini. Ini kita untuk mengedit, ya, mengedit warnanya melalui Save Format. Kemudian pilih salah satu warna yang ada di sini. Suaranya putus-putus, Pak. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih warna-warna yang ada di sini dengan cara klik tanda panahnya. Warna teksnya di text field ini. Atau kalau Bapak Ibu ingin tidak pakai warna juga bisa. No fill. Itu nggak pakai warna dia. Terserah Bapak Ibu mau pilih yang mana. Baik. Kemudian kita duplikat saja yang ini.
Cara duplikatnya tekan Ctrl D. Kalau duplikatnya tekan Ctrl D. Misal materinya kita buat kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Baik. Kemudian kalau Bapak Ibu punya foto ingin ditampilkan di sini juga boleh. Caranya memasukkan foto itu pilih menu insert. Kemudian pilih picture. Pilih gambar atau foto Bapak Ibu. Oke. Kemudian yang ini kita duplikat aja untuk membuat nama kita. Kemudian kalau selesai halaman judul ini, kita masuk ke halaman berikutnya. Di sini ada new slide. Tapi yang Bapak Ibu pilih jangan langsung gambarnya, tapi tanda panah di new slide. Kemudian pilih yang blank, kosong. Kita buat latar lagi Bapak Ibu. Klik kanan di sini. Pilih format background. Pak. Ya, ini new slide. Kemudian pilih yang blanknya. Jadi di halaman kosong lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu pilih lagi picture or texture. Ya. Klik kanan di sini, pilih format background. Kemudian pilih picture or texture. Seperti kita membuat gambar yang tadi. Terus pilih insert atau file. Kita pilih gambar yang lain.
PowerPoint tadi mana? Terus di sini Bapak Ibu kita akan membuat peta konsep. Artinya dari judul materi tentang kisah hijrah itu, kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW, apa saja konsep-konsep yang akan dipelajari. Bagaimana cara membuat peta konsepnya? Coba Bapak Ibu lihat menu di atas. Di situ ada menu insert. Pilih menu insert. Kemudian pilih toolsnya Smart Art. Insert. Kemudian pilih Smart Art. Apa tadi Pak? Insert. Insert. Kemudian Smart Art. Habis itu Oke Pak Ibu. Nah, kemudian pilih yang cycle ini, cycle itu kan lingkaran. Pilih yang cycle. Kemudian pilih yang ini Bapak Ibu. Yang radial cycle ini. Yang bulatnya ada di tengah. Kemudian dikelilingi oleh bulat-bulat yang lain. Nampak Pak Ibu ya? tunggu Pak. Oke, Yang mana pesan tuh, Pak? Ya. Pilih aja salah satu. Yang bulat-bulat Udah, itu. udah, Nah, masalah. Udah. pilih. Oke. Bang. Bapak Ibu boleh mengetik teksnya itu. Ya, boleh mengetik teksnya itu di sini. Ya, boleh mengetik teks itu di sini. Atau boleh juga di sini. Terserah. Keduanya bisa. Ya. Misalkan saya contohkan kita akan membuat teksnya itu di sebelah kiri ini. Kisah hijrah. Kemudian di bawahnya kita buat makna hijrah. Kemudian di bawahnya lagi perjalanan hijrah. Kemudian di bawahnya lagi setelah hijrah. Kemudian di bawahnya hikmah hijrah. Nah, misalkan itu Bapak Ibu ya. Selesai. Belum, Pak. Oke, kita tunggu. Tunggu, Pak. Ya, ditunggu. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi bahan ajar Bapak Ibu nanti pas PPT itu mesti menggunakan peta konsep. Ya, mesti menggunakan peta konsep. Karena memang sangat dianjurkan oleh dosen.
pakai peta konsep. Jadi ada judulnya, kemudian ada komponen-komponen atau sub judul yang akan dibahas. Judul yang kita buat itu kan kisah hijrah. Yang akan dibahas nanti makna hijrah, terus perjalanan hijrah, terus setelah sampainya Nabi Muhammad hijrah di Madinah, terus apa hikmah hijrah. Jadi itu nanti. Sudah sampai di sini ya Pak Ibu? Tunggu Pak, sedang membuat Pak. Oh, belum. Sudah sampai, Pak. Tapi ada pertanyaannya, Pak. Ya. Oh, untuk background itu udah ditetapkan kita download itu atau gimana, Pak? Background. Kalau background itu terserah kita. Nggak ada ketetapannya. Nah, Terserah kita. maksudnya apa sudah standby di laptop kita atau kita download, kita cari dulu diletakkan di laptop atau gimana itu, Pak? Nah, oke. Jawabannya pertanyaannya bagus. Jadi begini. Sekarang Bapak Ibu pakai saja dulu mana yang ada gambar di laptop. Nanti saya akan kirimkan latar-latar PowerPoint yang bagus-bagus. Nah, bagus. Nah, itu, Pak. Jadi backgroundnya ini nggak bagus nih, Pak. Nggak apa-apa, pakai aja itu dulu. Ya, Pak. Kasih, Pak. Ya. Oke Pak Ibu, udah selesai Download ngetik yang kan? dari Pinterest tadi ya? Gimana? Oke, jadi setelah ini Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu selesai ngetik ini, bagusnya Bapak Ibu kasih warnanya. Di mana kita memilih warnanya? Lihat di bagian atas itu Bapak Ibu. Ini tempat Bapak Ibu memilih modelnya nanti. Ya, memilih modelnya. Kemudian untuk memilih warnanya, ini ada tulisan change color. Ya, change color. Kemudian nanti pilih hasil change color itu di sini. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ya, pertama pilih dulu change. Kita change warnanya, mana yang kita suka. Ini ada banyak pilihan warna. Kalau warnanya ini. Terus, Mau ulang, ya, ulang lagi Pak. Gimana itu dapetnya, Pak? mana? Di mana itu tadi dapet untuk membuat warna Pak? Pertamanya Eh, di mana Pak? ini kan kita masih di tempat yang tadi ini kan. Nah, terus Ya. ada di atas bagian atas itu sudah saya lingkari dengan warna merah. Change color. Change color. Klik aja itu. Misalnya warna yang mau kita pilih itu ini. Terus di sini di sebelah kanannya Bapak Ibu itu macam-macam nanti gaya-gaya dari tab-nya. Ini dia. Macam-macam gayanya. Bapak Ibu bisa Ya, memilih salah satu. ya, Pak. Pilih aja salah satu. Lanjut. Ya, Pak. Lanjut. Sekarang kalau sudah selesai membuat peta konsep, kita kita buat halaman yang baru lagi.
Klik new slide. Pilih yang blank lagi, yang kosong. New slide. Yang ini loh Pak, insert Kotak picture baru ini. tuh ya. Milih background tadi seperti yang tadi. Masih ingat atau udah lupa lagi caranya? New slide. Boleh. Itu belum begitu paham sih Pak, cuma ngikutin aja. Ah, Ya Pak. sekarang kita buat lagi tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita ambil menu insert lagi. Dan kemudian pilih save. Ya, kita buat teks lagi, insert, kemudian save. Insert. Setelah insert, Pilih save. Terus kita pilih yang petanya juga, tapi petanya itu kayak tidak ada sudutnya. rectangle. Rectangle. Rex. Nggak tahu bacanya susah Bu. Pokoknya cari aja peta, terus petanya itu nggak ada sudut. Nah, kita buat di sini tujuan pembelajaran. Rectangle itu dalam kurung peta. Bunda. Tujuan pelajaran. Seperti yang tadi ya. Teksnya bisa kita perbesar. Kadang aja deh, mama itu dekat ambil. Mau dilistin ada dengan pada dua. Ini kan sekarang sedang ada untuk mama. Oke, Pak Ibu sudah dibuat teks tujuan pembelajaran. Nah, Sudah, Pak. sekarang coba Bapak Ibu lihat di shape yang kita buat tadi, itu kan ada titik-titiknya itu. Terus titik-titik itu ada yang satu agak berbeda, warnanya kuning. Ya. Nah, yang warna kuning itu bisa kita tarik ke kanan supaya agak lebih membulat ya. Aja ke kanan biar agak lebih. Udah Pak. Nah. Sekarang Bapak Ibu kita akan membuat tujuan pembelajarannya. Saya atur dulu ini biar lebih bagus. Kita duplikat aja nih Bapak Ibu, tekan Ctrl D. Tekan Ctrl D, kan jadi dia tuh. Kemudian kita pendekkan aja. Karena itu kita buat untuk angka. Kemudian yang angka itu kita Ctrl D. Kita letakkan di sebelahnya. Tapi kita panjangkan. Karena kita akan buat tujuan pembelajaran.
memahami makna hijrah. Sudah Pak Ibu? Udah. Nah, sekarang Bapak Ibu klik nomor ini, diklik nomornya, kemudian tekan kontrol. Jangan dilepaskan kontrolnya. Kemudian klik memahami makna hijrah. Sehingga terklik keduanya, nomornya juga terklik, kemudian memahami makna hijrahnya juga terklik. Terus kalau sudah keduanya terklik, tekan Ctrl D. Tekan Ctrl D lagi. Tekan Ctrl D lagi. Jadi ada 4 ya. Maaf Pak, tadi suaranya putus-putus. Cara kita copy nomor satu yang di samping itu gimana caranya tadi Pak? Baik, saya hapus dulu ini. Pertama, klik dulu nomor 1. Tapi pastikan mengkliknya itu tidak aktif kursornya ya. Maka jangan pas diklik di angka 1, tapi di garis-garis pinggirnya itu. Supaya kursornya tidak aktif. Oke. Terus tekan kontrol. Kontrolnya jangan dilepas. Kemudian tekan teks memahami makna hijrah ini. Sehingga duanya terklik. Sudah, kalau sudah terklik keduanya, tekan Ctrl D. Ctrl D itu maksudnya duplikat. Geser saja ke bawah sedikit. Kemudian masuk kita slide keempat, materi lagi. Kita buat slide lagi, namanya slide untuk materinya. Kita ambil new slide lagi. Kemudian pilih yang blank lagi. Terus kita buat background lagi atau latar. Caranya sama seperti yang tadi Bapak Ibu. Terus untuk materi ini Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu cari di buku siswa atau bisa juga carinya di internet, terserah. Mungkin Bapak Ibu ingin ada gambar-gambar yang lain
dibuat untuk hiasannya juga boleh. Kalau tidak ada, cukup langsung teks di sini aja. Ini materinya. Pak, sepertinya gambar Bapak menyatu dengan backgroundnya, Pak. Apa yang diklik tadi itu, Pak? Maksudnya menyatu gimana, Bu? Itu kayaknya latar yang kita ambil tadi itu sepertinya enggak ada lagi. Kayak mengapa ya? Kalau kita kan ada latar belakang yang foto yang itu. Sepertinya tidak menyatu itu, Pak. Kayak foto Bapak itu kan kayaknya menyatu dengan backgroundnya. Kalau Oh gitu. Oh ya, gitu. mm, Misalnya saya buat ini, picture. ya, Saya masukkan gambar kertas tadi misalnya saya masukkan. ya. Nih, begini maksudnya, Bu ya. Jadi ini Huruf kan ada gambar putihnya putih. itu hilang. Ah ya, supaya Jadi hilang Pak yang putihnya itu. supaya putihnya ini kita hilangkan, pastikan kita mengambil menu picture format yang di pojok kanan atas. Format. Terus kita ambil color. Color. Terus Terus ambil set transparent color. set run. Nah, nanti ada gambar pensil dia itu. Gambar pensil. Itu gunanya menghapus bagian mana yang mau dihilangkan. Nah, klik Oke. saja yang warna putih. Iya, iya, iya. Ya Pak, makasih Pak. Bisa Pak. Allah. Picture format itu di tools apa, Pak? Saya ketinggalan. Ya, klik objeknya dulu. Nah, kalau nggak diklik objeknya, nggak keluar, nggak muncul menu picture format. Pastikan objeknya diklik dulu. Nanti baru muncul picture format. Good.
Sudah selesai bikin materi Bapak Ibu. Sudah, Pak. Materi Sudah, Pak. materi itu Bapak Ibu mungkin tidak bisa satu slide. Jadi kalau misalnya materi perlu 3 slide, Bapak Ibu buat 3 slide atau 4 slide. Seperti ini kan kita tadi, ini baru makna hijrah. Nah, terus nanti Bapak Ibu buat juga karena kita ada 4 tujuan pembelajaran. Maka Bapak Ibu buat juga nanti slide berikutnya itu materinya tentang kisah perjalanan hijrah. Terus tambah lagi slide-nya peristiwa setelah hijrah. Terus tambah lagi slide-nya hikmah dari peristiwa hijrah. Jadi materi yang akan dibuat itu tentu ada 4 juga paling tidak. Cover ini Bapak Ibu, kita tidak buat ya, kita buat animasi. Kita buat aja animasi yang apa tuh yang agak berbeda. Pertama Bapak Ibu klik bahan ajar. Bahan ajar. Kemudian pilih menu animation. Sudah. Coba Bapak Ibu lihat panah yang di sebelah kirinya. Aja lagi. Yang panah ini Bapak Ibu, yang di sebelah kanan ya, maaf. Bukan sebelah kiri, sebelah kanan. Di situ Bapak Ibu bisa memilih pilihan-pilihan yang lain. Maka yang kita pilih itu animasi bones namanya. Nah, ini. Animasi bones. Kelihatan Bapak Ibu? Oke, kelihatan kan? Terus, kisah perjalanan hijrah, kita buat juga animasi bones. Jadi Bapak Ibu bebas memilih. Ya, ini kita pilih yang float in aja. In. Fotonya juga float in aja. Kita lihat slide show-nya. Bapak Ibu lihat di bagian bawah itu ada menu-menu, bukan menu tapi alat-alat. Ya, alat-alat. Pilih yang ini. Nah, itu untuk slideshow itu. Pilih aja itu untuk slideshow. Untuk melihat teksnya satu persatu, Bapak Ibu tekan aja tanda panahnya. Tanda panah di keyboard laptop. Ada yang berhasil Bapak Ibu buat animasinya? Ada, Pak. Ada. Pak. Belum, Pak. Oh, belum. Animasinya tidak berwarna di sini, loh, Pak. Abu-abu tidak bisa diambil, loh, Pak. Nah, abu-abu ya. Nggak mau dia diambil, Pak. Maksudnya seperti ini. Oh, enggak iya, seperti itu, Pak. Nah, itu karena belum diklik objek mana yang mau dibuat animasi. Jadi klik dulu misalnya bahan ajar, klik dulu bahan ajarnya.
Nah, baru aktif dia. Oh gitu ya Pak ya Pak. Bahan aja. Oh iya ya. Ya Pak, pasti Pak. Oke, silakan Pak Ibu lanjut ke berikutnya. Jadi yang jelas cara membuat animasi pakai menu animasi di atas. Bebas Bapak Ibu memilih mana animasi yang Bapak Ibu suka. Di lain waktu kita akan bahas secara khusus lagi tentang bagaimana cara membuat animasi yang paling cantik itu seperti apa. Kali ini kan masih animasi standar baru. Animasi yang cantik itu memang banyak pengaturannya Bapak Ibu. Makanya tidak bisa kita bahas dalam waktu hanya 1 jam 2 jam. Yang misalnya seperti ini saya contohkan. Ini kan materi ini. Kita ingin materi ini teksnya itu munculnya per huruf. Nah, misalnya saya buat animasinya Apple. Apple. Ini contohnya ya Bapak Ibu, tidak kita bahas secara detail. Terus saya kasih animasi, saya atur animasinya itu. Saya buat animasinya itu per huruf. Jadi ketika kita slideshow, oke. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Dan masih banyak gaya-gaya animasi yang lain. Sekarang Bapak Ibu bisa dulu PowerPoint standar. Nanti baru ditambah pengetahuannya secara khusus. Oke, silakan Pak Ibu buat animasi-animasi yang lain. Pilih aja salah satu animasi yang di atas ini. Maaf Pak, yang tadi dilihat latar belakangnya bisa bergerak gitu Pak. Itu ada pengaturannya atau bagaimana Pak? Oh iya, jadi latar belakang itu Pak Ibu kan kita buat gambar itu. Sebenarnya saya kasih animasi ini dulu ya. Sebenarnya kita kasih animasi ini dulu. Baik, ini kan latar kita ini. Bentar. Jadi sebelum kita menampilkan teks-teks dari PowerPoint kita, barangkali untuk menghilangkan kejenuhan, bagus juga kalau kita buat latarnya itu bergerak. Latar bergerak itu Bapak Ibu bukan karena pengaturannya ada, tapi karena memang gambarnya itu gambar bergerak. Kalau dalam bahasa gambar itu namanya GIF. Format gambarnya bukan JPEG, bukan PNG, tapi GIF. Jadi kalau gambar-gambar GIF itu memang gambar-gambar yang bergerak. Gambarnya bergerak-gerak. Jadi kalau Bapak Ibu mengunduh gambar di internet dan ingin gambarnya itu bergerak, maka cari kata kuncinya itu GIF. Nah, GIF. Nanti Bapak Ibu akan ketemu itu. Terus
Saya juga nanti akan mengirim kepada Bapak Ibu gambar-gambar seperti GIF ini. Bapak Ibu bisa pakai itu saja dulu. Tapi kalau masih ingin menambah gambar-gambar yang lain boleh cari di internet. Yang jelas format gambarnya itu adalah GIF. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi kenapa kita tidak grouping tadi? Kita kan ingin menampilkan poin-poin tertentu. Misalnya ini, tujuan pembelajaran. Satu, memahami makna hijrah. Nah, makanya tidak kita grup. Kemudian yang kedua, menjelaskan kisah perjalanan hijrah. Tiga, menjelaskan peristiwa setelah hijrah. Dan yang keempat adalah memahami hikmah dari peristiwa hijrah. Jadi yang kita tampilkan itu memang per poinnya. Nggak tampil secara keseluruhan. Tapi per poin. Kan namanya PowerPoint. Kalau sekali terlihat secara keseluruhan itu namanya nggak PowerPoint lagi. Oke, Bapak Ibu sudah sampai materi di sini Bapak Ibu ketikkan. Animasinya juga sudah. Sudah, Pak. Nah, Sudah, Pak. sekarang kita stop share. Saya minta salah satu peserta dulu untuk menampilkan PowerPoint yang dibuatnya. Coba Bapak Ibu salah satu tampilkan PowerPoint yang mau dibuat. Siapa duluan? Coba Ibu Sukma Delita. Ini tidak begitu bagus, Pak. Yang penting sudah ada animasinya sampai tadi kan. Animasinya ada, Pak. Coba di share screen. Kalau salah. Pak. Ini. Coba maksud saya itu bukan diperlihatkan seperti itu, tapi di share screen. Tahu caranya share screen, Bu? Enggak, Pak. Gimana, Pak? Coba di Zoom meeting itu kan ada di bagian Ibu Zoom meetingnya di HP atau di laptop juga? Di HP, Pak. Di HP berarti di laptopnya nggak terhubung dengan Zoom meetingnya. Enggak, Pak. Ya, sama. Enggak terhubung laptopnya dengan ini, Pak, dengan HP. Nah, ini siapa ini? Ibu Wirna. Coba tampilkan Boleh PowerPoint. dicoba, Pak. Sebentar kita lihat dulu Ibu Wirna. Mana Bu Wirna share screen-nya? Belum terlihat PowerPoint-nya. Halo Bu Wirna. Iya, Pak. Lagi itu, Pak. Oh, lagi loading. Oke. Coba lihat dari halaman satu. Dari halaman covernya dulu. Ini sepertinya Bu Wirna pernah mengikuti pelatihan PowerPoint ini ya. Iya, pernah dulu, Pak. Coba tes animasinya Bu. Slideshow coba. Kita lihat animasinya. Coba di slideshow. Ini nggak mau ke bawah dia. Matikan video Ibu. Sudah matikan videonya. Lupa. Karena mempercepat itu. Kalau Sudah, Pak. Bapak Ibu semuanya wajib pandai share screen. Karena ketika nanti Bapak Ibu perkuliahan bersama dosen, dosen akan menginstruksikan kepada Bapak Ibu untuk memperlihatkan tugas-tugas. Termasuk bahan ajar yang dibuat itu. Misalnya Bapak Ibu buat bahan ajar di PowerPoint.
nanti dosen itu menyuruh Bapak Ibu menampilkan PowerPoint-nya. Beliau akan nilai, beliau akan komentari. Maka oleh karena itu wajib pandai share screen. Nah, terus Zoom meeting nanti bersama dosen. Itu kalau bisa jangan pakai HP, tapi pakai laptop. Laptop. Supaya nanti ketika menampilkan tugas itu bisa langsung di laptop. Nggak susah-susah pakai HP. Bisa Udah, slideshow-nya Bu. udah Pak. Coba slideshow Bu Irna. Pak. Slideshow coba, slideshow. Boleh. Nah, Slideshow itu yang oh ya ini yang di Pak. bawah Iya, itu Bu. iya Pak. Eh, nah, jadi Bapak Ibu, seperti yang ditampilkan Bu Wirna ini nanti akan dikomentari oleh dosen. Di mana langkahnya yang tidak tepat. Langkah itu lebih dahulu teksnya muncul daripada latar teksnya. Latar teks itu kan ada merah di situ, ada hijau. Tapi teksnya sudah muncul duluan sebelum latarnya. Nah, mestinya latarnya yang lebih dahulu muncul, baru kemudian teksnya. Nah, itu contohnya nanti Bapak Ibu, bahan ajar Bapak Ibu akan disuruh revisi, dikomentari oleh dosen. Kira-kira seperti itu. Makanya semua Bapak Ibu mesti pandai share screen. Ya, mesti pandai share screen karena setiap tugas-tugas Bapak Ibu itu akan dipreteli oleh dosen. Nah, begitu. Coba lanjut ke slide kedua Bu Wirna. Lanjut aja ya Pak ya. Lanjut slide ketiga. Ini tadi ketinggalan tadi Pak. Nggak bisa masuk, jadi belum siap. Oh gitu. Lanjut. Ini itu Pak. Ya, Ada bagus. Latinas literasi kami. Ya, boleh. Lanjut. Oke. Baik, cukup Bu Wirna. Iya Pak. Sekarang siapa lagi yang mau presentasi tapi share screen-nya itu memang harus pakai laptop. Siapa lagi? Silakan yang lain. Coba Ibu Fitri Nefrita dari 50 kota. Bu Fitri pakai laptop kan? Ya, boleh, Pak. Iya, pakai laptop, Pak. Silakan Bu Fitri. Tadi PowerPoint-nya juga belum siap semua, Pak. Coba presentasikan aja dulu sampai di mana siap. Ada terlihat, Pak? Belum? Belum. Belum. Udah, Pak? Ya, sudah. Oke. Ini covernya ya. Ini tadi ya cover, tapi juga tadi karena udah telat masuknya juga belum selesai. Ya, nggak salah. Lanjut ke slide kedua, Bu. Oke.
Nah, lanjut slide Itu, ketiga. Pak. Oke. Ketiga. Berarti Oke. baik. Jadi Yang ketiga juga baru bisa bikin 1 poin. Belum lanjut tadi. dari yang 4 slide ini atau 3 slide ini ada yang sudah pakai animasi Bu Fitri. Udah dicoba tadi, Pak. Coba mana yang slide yang sudah ada animasi? Ya. Yang slide 4 nih tadi udah. Coba slide 4 kosong, belum ada teksnya. Yang ada teksnya baru 1, 2, 3. Ini sudah ada animasinya. Iya, betul, Pak. Coba dulu, Pak. Yang 2 ini juga tadi udah dipasang animasinya. Coba. Apa tadi? Belum muncul ya, Pak ya? Belum. Matikan aja videonya Bu Fitri. Video Bu Fitri itu matikan aja. Biar lebih cepat. Tadi hilang ya di animasinya, Pak. Selain yang ketiga tadi, nggak ada animasinya, Tadi belum ada. dipasang animasi yang ketiga. Bukan yang tadi dipasang di animasinya di slide pertama. Yang di Coba slide pertama. pertama itu. Coba slide show. Tapi tampilnya animasinya setelah baru kita klik ini tidak tersimpan di PowerPoint kayaknya, Pak. Gimana cara, Pak? Kenapa nggak tersimpan? Coba di slide show. Ya udah. Slide show. Terus klik from begin. Apa bacanya? From begin. Ya, Pak. Coba klik Ini apa aja. itu? Ya, tapi munculnya kan satu-satu. Seharusnya kan kita yang kotak yang di atas muncul, siap itu kotak yang di bawah. Ini cuman kotak yang di atas. Tekan tanda panahnya lagi. Tekan tanda panah yang di keyboard lagi untuk berikutnya. Panah yang mana, Pak? Coba ulang slide show lagi. Tekan tanda panah di Malah keyboard. makin hilang. Di laptop itu tekan tanda panahnya. Yang di laptop ya, di keyboard laptop. Ya, panah kanan. Ya, tapi ulangi lagi slide show-nya. Sekarang kan keluar dari slide show ini. Nah, ulang lagi slide show-nya.
Untuk slideshow itu, nah, Ya, Pak. ya coba tekan tanda panah yang di keyboard ya, yang di keyboard laptop. Nah, ini kok keluar dia ditekan tanda panah? Maksudnya ke slide selanjutnya gitu, Pak. Oke, coba sekarang Ibu ulang lagi slideshow. Buka lagi slideshow. Nah, sekarang Ya. kita main cepat aja. Coba lihat ke sini, ke bagian bawah itu. Ada saya lingkari warna merah. Nah, klik aja itu Ya. untuk slide. Ya, tapi animasinya baru tadi dipasang di slide yang pertama, di cover aja, Pak. Ya, begitu klik dulu slide pertama, klik slide pertama. Nah, kemudian klik yang tanda kayak gelas tuh. Nah, untuk slideshow-nya yang di bagian bawah itu. Bagian bawah. Ini ya, sudah saya tunjuk pakai apa nih ya? Pakai coret-coret, anot. Nah, yang kayak gambar gelas itu. Nampak? Yang saya lingkari. Ya, kelihatan juga. Yang dilingkari kok. Oke, kalau nggak kelihatan, ya udah, pilih aja menu slideshow ini. Nah, Ya Ibu di udah. slide satu, nah, di slide satu dulu ya, di slide satu. Sekarang kan di slide yang ketiga ini. Nah, coba di slide satu deh. Iya. Oke, Oke. pilih menu slideshow. Kemudian pilih yang sebelah kirinya from beginning. Nih, nah ya tuh. Nah, di laptop Ibu itu kan ada tombol panah ke atas ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Kan? Ada panah ke atas, ada panah ke bawah, ada kiri, ada kanan. Ah, klik tanda panah yang ke kanan itu. Ya. Nah, Oke. oke. Nah, Ya. sekarang silahkan di stop share Ya, Pak. screen. Oke, makasih, Pak. Baik Bapak Ibu, untuk materinya dan contoh presentasinya kita sampai di situ aja dulu. Insya Allah nanti akan saya buat secara ringkas eh, video tentang membuat media PowerPoint ini. Karena kalau Bapak Ibu nanti melihat di rekaman Zoom meeting ini mungkin terlalu panjang. Nanti saya khawatir Bapak Ibu jenuh, nggak selesai-selesai nanti bikin materi. Biarlah saya buat materi singkat nanti tentang pembuatan media pembelajaran pakai PowerPoint. Kemudian Bapak Ibu nanti saya kirimkan link untuk mengunduh gambar-gambar latar di PowerPoint. Bapak Ibu bisa
me- menggunakan latar-latar tersebut. Kemudian nanti juga saya pandu Bapak Ibu dalam video tutorial itu bagaimana membuat audio di PowerPoint supaya lebih menarik. Nah, kemudian juga cara menghubungkan atau membuat link di PowerPoint. Karena di media PowerPoint Bapak Ibu itu nanti perlu ditampilkan referensi. Jadi referensinya bisa Bapak Ibu ambil di YouTube atau video yang langsung ditanam di PowerPoint. Seperti PowerPoint Ibu siapa tadi itu yang membuat video lagu Indonesia Raya. Saya lupa tadi nama ibunya. Boleh dengan cara seperti itu atau kita menggunakan link. Ya, menggunakan link. Tapi saran saya Bapak Ibu bagus menggunakan link. Kenapa? Supaya PowerPoint kita tetap ringan. Kalau PowerPoint itu Bapak Ibu, semakin banyak Bapak Ibu memasukkan gambar, dia semakin berat. Semakin banyak memasukkan video, akan semakin berat prosesnya. Makanya pilihan terbaik untuk video itu jangan dimasukkan ke dalam PowerPoint, tapi bagus dibuat link. Baik, saya rasa untuk materi PowerPoint sederhana cukup sampai di situ dulu Bapak Ibu. Sekarang saya persilahkan Bapak Ibu, saya buka sesi tanya jawab. Kalau masih ada Bapak Ibu yang ragu terkait dengan pembuatan media ataupun tugas-tugas yang berhubung dengan PowerPoint selama PPG, silakan Pak Ibu bertanya. Misalnya seperti ini. Ada yang bertanya tadi di grup, di kolom chat. Izin bertanya Pak, apakah PPG nanti dosen kita memerintahkan untuk membuat PowerPoint mesti pakai animasi? Atau membuat bahan ajar PowerPoint itu yang model biasa-biasa yang kami buat? Jawabannya Bapak Ibu, biasanya sepanjang pengalaman saya mengikuti PPG memang diinstruksikan untuk pakai animasi. Kenapa? Karena dosen itu menginstruksikan guna media yang kita buat itu adalah menarik minat siswa. Siswa itu mesti tertarik dengan bahan ajar kita. Maka animasi itu sangat mendukung dari ketertarikan siswa untuk melihat media kita. Kalau tidak mungkin dia melihat biasa-biasa saja, tidak ada yang menarik. Saya contohkan Bapak Ibu sebelum saya tutup. Ya, saya contohkan seperti apa kira-kira contoh media PowerPoint yang menarik itu. Kan Bapak Ibu. Abang nanti ada. Kelihatan share screen-nya Pak Ibu? Kelihatan Pak. Saya. Dapat. Ini PowerPoint yang pernah saya buat media pembelajarannya. Saya buat sedemikian rupa dengan kekayaan warna yang menarik
kemudian audionya juga, serta animasi-animasinya. Kita coba slideshow, Pak Ibu. Suaranya dengar, Pak Ibu? Dengar. Terdengar, Pak. Dengar Pak, bunyi suara burung. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل قلب بتحية والسلام انشروا أحلى الكلام زينوا الدنيا احترام بمحبة وابتسام. Ini menu-menu yang kita buat di sebelah kanan ini, Bapak Ibu bisa lihat. Itu ada nomor-nomor. Ini nomor-nomor ini maksudnya nomor ayat, Bapak Ibu. Karena materinya saya buat alfil, jadi saya tampilkan itu per ayat, tidak secara keseluruhan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Terus lanjut ke ayat 1. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. Jadi kalau ingin kita ulang, ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. kita ingin sambil mengajarkan anak itu misalnya hafalan, kita cukup pakai tombol-tombol itu. Kita ulang-ulang. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. Terus kalau mereka sudah hafal ayat 1, lanjut ayat 2. ألم يجعل كيدهم في تضليل. Gitu. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Kira-kira seperti itu, Pak Ibu. Kalau kita buat PowerPoint itu dengan kayak animasi. Kalau kita buat PowerPoint itu kayak dengan animasi, peserta didik kita pun tentu mereka lebih merasa tertarik untuk mengamati setiap slide-slide yang kita tampilkan. Tapi kalau videonya biasa-biasa, PowerPoint-nya biasa-biasa saja, mereka pun mengamatinya juga biasa-biasa saja. Oleh karena itu di dalam PPG nanti memang kalaupun tidak diwajibkan, paling tidak sunat muakkad, Bapak Ibu itu mesti kaya dengan animasi-animasi. Ya. Oke Pak Ibu, masih ada yang perlu ditanyakan? Sekarang sudah hampir pukul
22, 1. Ada Pak. Ya, Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak waktunya, dipersilakan untuk bertanya. Bagus sekali Pak, PowerPoint yang Bapak tampilkan itu luar biasa Pak. Kayak animasi, kami sangat jauh sekali dari situ ilmunya Pak. Jadi yang lebih tertariknya tadi Pak melihat ayat ayat Al-Quran itu ditampilkan langsung dengan bacaannya itu suara Bapak atau memang eh, langsung itu Pak? Itu suara Bapak langsung atau memang videonya Pak? itu rekaman langsung suara saya, Bu. Langsung suara Bapak ya? Ya, Nah, itulah Pak, gimana caranya buat seperti itu gitu Pak? baik. Jadi Pak Ibu, pertanyaan Ibu Suyensi tadi itu ya. Iya Pak. Kalau yang dilihat tadi itu PowerPoint yang butuh 3 hari untuk membahasnya. Nggak bisa dalam 1 jam 2 jam. Jadi itu hanya motivasi kepada Bapak Ibu yang ingin mendalami nanti PowerPoint dan bisa membuat seperti itu. Ikuti nanti BIMTEK-nya yang kita buat 3 hari. Kalau 1 hari nggak cukup, masih nggak cukup Pak Ibu. Paling Atau tidak bisa Pak nanti di bimbingan yang akan Bapak bagikan videonya itu langsung sedikit ulasan ke situ Pak, biar kami bisa belajar gitu Pak. sepertinya kalau dibuat langsung masuk ke dalam seperti itu, nanti videonya jadi lama, Bu. Bisa-bisa Oh aja. iya. Saya khawatir nanti kalau videonya terlalu lama, bosan Pak Ibu nanti nontonnya. Nggak selesai-selesai. Soalnya ya, itu kan tadi rekaman suara. Rekaman suara itu pun, itu prosesnya agak panjang juga. Karena suara yang saya masukkan ke dalam tadi itu bukan suara MP3, tapi WAV formatnya. Nah, diubah dulu suaranya ke WAV atau rekaman kita buat di HP. Pengaturan rekaman di HP itu memang jenisnya WAV, bukan MP3 tapi WAV. Oh Nanti iya kita ya masuk Pak. ke dalam komputer kita, ke dalam laptop. Nanti proses juga agak sedikit dalam. Nah, makanya mungkin agak Ya susah. berarti itu sudah jauh itu ya Pak ya. Ya, sudah. Sudah jauh itu PPT. Ya, Pak. Terima kasih Itu yang Pak. itu yang saya tampilkan Bu Yesu Yensi. Mm-mm. Saya lomba apresiasi guru PAI. Jadi salah satu penilaian itu tingkat orisinalitas karya. Makanya tadi suara rekaman itu memang suara saya. Nah, peserta lain banyak yang membuat suara Syekh, ada suara Syekh Sudais, Oh. dan lain-lain. Tapi saya justru menampilkan suara saya sendiri. Karena orisinalitas karya itu semakin tinggi kalau suara yang Tapi kita itu tampilkan. juga sudah seperti suara Syekh Pak. Nggak menandakan suara Pak Haryanto. Dan juga Bu Suyensi, ayatnya itu bukan ayat yang saya copy dari font Arabic, tidak. Ayatnya itu justru saya tulis sendiri. Oh, ayatnya Bapak yang tulis sendiri. Oh, luar biasa, Ya, Pak. supaya tingkat orisinalitasnya lebih tinggi kan. Jadi karena tingkat orisinalitasnya tinggi, karya saya dibanding teman-teman yang lain, ya saya pemenang jadinya. Iya. Itulah dia. Luar biasa, Pak. Luar master Itu Pak itu. Ibu. Iya, master. Nah, nanti Bapak Ibu ikuti saja nanti PowerPoint karena Akpai Sumbar itu pernah membuat PowerPoint ini 3 kali. 3 kali workshop, dan workshop itu 3 hari. Pertama membahas tentang PowerPoint level 1, media pembelajaran PowerPoint level 1. Nah, terus bikin workshop lagi 3 hari buat level 2, PowerPoint level 2. Terus workshop lagi 3 hari buat PowerPoint level 3. Tiga level. 3 level dan 3 hari 1 level ya, Pak ya. Ya, gitu. Jadi PowerPoint itu memang sangat dalam sekali. Itu di peserta kita ini, kalau beliau masih ada di dalam, namanya Ibu Sulfaidah. Beliau itu dari Makassar.
Nah, beliau pernah mengikuti beberapa kali workshop di PowerPoint itu Bapak Ibu. Dan beliau waktu itu sebagai peserta terbaiknya. Jadi ketika itu dipilih peserta terbaik dan Ibu Zulfaidah itu sebagai peserta terbaik satu. Karena karya-karyanya memang luar biasa. Terus ada lagi workshop dengan pemenang yang lain yang juga PowerPoint-nya luar biasa, namanya Eli. Ibu Eli, beliau grup penggerak dari Sumatera Utara. Jadi Bapak Ibu, untuk mendalami PowerPoint itu memang tidak bisa dalam 1 jam 2 jam, tapi paling sedikit 3 hari. Paling sedikit 3 hari. Boleh bertanya-tanya nanti sama Ibu Sulfaida kalau dia belum tidur. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke Pak Ibu, saya rasa cukup sekian dulu materi kita untuk hari ini. Bersiap-siap, ke depan kita akan membahas tentang penggunaan Zoom Meeting lagi. Penggunaan Zoom Meeting, bagaimana cara share screen. Cara share screen yang benar. Adakah share screen yang tidak benar? Ada. Apa contohnya? Tidak muncul suaranya karena tidak centang share sound-nya. Akhirnya nggak benar cara share screen-nya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara merekam. Bagaimana cara merekam. Rekaman itu Bapak Ibu, karena Bapak Ibu gini. Pilihan rekaman itu ada 2 nanti itu. Ada rekamnya di Zoom Meeting, ada rekamnya di komputer. Maka pastikan Bapak Ibu rekamnya itu di komputer atau di laptop. Ya. Kemudian Bapak Ibu mesti pandai juga bagaimana caranya jadi host. Membuat link Zoom Meeting. Bapak Ibu, saya kasih tahu Bapak Ibu. Dosen kita itu kan ahlinya materi. Modul-modul itu dikuasai oleh dosen. Tapi Bapak Ibu mohon maaf. Untuk bidang IT belum tentu dosen itu menguasai. Kadang-kadang ada dosen itu yang menginstruksikan kepada mahasiswa, silakan Bapak Ibu dibuat link Zoom meetingnya. Nanti kita kuliah pukul sekian. Jadi Bapak Ibu jangan banyak alasan. Bapak Ibu mesti siap. Siap Pak dosen. Nah, mesti jawabannya begitu. Maka oleh karena itu mesti pandai juga membuat link Zoom meeting. Dan pengalaman saya PPG kawan-kawan sebelumnya, ada satu kelas itu yang tidak satupun pandai membuat link Zoom meeting. Akhirnya keteteran, kelabakan. Kalau ada satu saja paling tidak minimal dalam satu kelas itu, misalnya ketuanya Bapak Alizar Effendi. Terus anggota lainnya nggak ada yang bisa bikin link Zoom meeting. Beliau bisa minta tolong ketua, tolong dulu ketua bikin link Zoom meeting. Bisa. Atau misalnya seperti Bu Sulfaidah tadi. Oh, dia punya akun Zoom Meeting. Dia beli sendiri. Zoom Meeting itu kan tidak mahal Bapak Ibu. Paling cuma 100.000 itu sudah bisa dipakai selama 1 bulan. Nggak mahal itu. Kalau misalnya dalam satu kelas itu anggotanya ada 10 orang, iuran 10.000 satu mahasiswa, 10.000 selesai dapat Zoom Meeting satu. Bisa bertahan untuk 1 bulan. Dan saya memang sangat menganjurkan ketika Bapak Ibu nanti sudah mulai lokakarya dan PPL, itu usahakan Bapak Ibu dalam satu kelas itu ada yang punya akun Zoom Meeting. Beli aja, beli. Supaya nanti akan lebih memudahkan Bapak Ibu untuk komunikasi. Ya, untuk komunikasi. Misalkan saya contohkan tadi Bapak Alizar Effendi itu sebagai ketua kelas. Terus ada salah satu anggotanya yang memang mahir di IT, contohnya editing video. Nanti akan dibuka diskusi oleh Bapak Alizar Effendi bersama kawan-kawan. Kawan-kawan, kita nanti diskusi tentang pembuatan video pembelajaran. Ini saya lihat kawan-kawan kita banyak yang terkendala. Oleh karena itu di antara teman-teman kita itu ada yang mahir di IT. Kita buka diskusi nanti. Pakailah Zoom Meeting itu. Maksudnya Bapak Ibu ya,
Kalau bisa di Lokakarya, sudah masuk Lokakarya dan PPL, usahakan beli Zoom. Baik, masih ada yang bertanya Pak Ibu? Ini di kolom chat ada yang bertanya, Pak, berapa lama PPG ini, Pak? Kuliahnya mulai jam berapa? Mulai jam 6 pagi, Bapak Ibu. LMS itu dibuka mulai pukul 6 pagi. Terus sampai jam berapa? Sampai pukul 22. Berarti jam 10 malam. Buka jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Kalau seandainya Bapak Ibu bisa bangun cepat, maka selesai subuh itu berangsur-angsurlah membuat tugas. Jadi kalau sudah jam 9, jam 10 tugas selesai. Sekarang saya kasih trik, tapi saya stop dulu rekodnya. Sudah pertanyaan Bapak Ibu? Pas. Sekarang pas saja dulu Pak. Sudah setengah 11. Iya, sambil menunggu materi berikutnya. Insya Allah besok atau lusa kalau saya ada waktu luang, saya akan buat rekaman tentang pembuatan media pelajaran melalui PowerPoint ini. Terus kalau sambil menunggu video tutorial saya selesai, Bapak Ibu bisa mengingat-ingat apa yang sudah kita bahas tadi. Ya, kita tutup pertemuan kita malam hari ini dengan baca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas ilmunya malam Terima kasih ini. Pak atas ilmunya Pak. Makasih Pak. Ya, silakan Terima istirahat Bapak Ibu. kasih Pak. Ditunggu berikutnya. Silakan istirahat. Oke, terima kasih Pak Arianto. Yang nggak pandai keluar sendiri nanti saya keluarkan.